Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam semuanya. Selamat malam rekan-rekan mahasiswa yang saya hormati. Dan sebelum kita memulainya, saya ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada rekan-rekan yang telah hadir, yang sudah meluangkan waktunya untuk hadir dalam webinar kami hari malam ini. Eh, Perkenalkan, saya Sheila Agustin dan ada Raika Saflia dan juga Arisandri dan juga Rizky Saputra. Eh, di tema webinar kita kali ini adalah kita mengambil tema implementasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan mahasiswa. Untuk pemateri nanti akan disampaikan oleh Kakak Raika. Boleh dimulai silakan Kak Raika untuk materi. Judul acara kita hari ini adalah implementasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan mahasiswa. Next slide. Saya tentang Pancasila. Kita akan membahas apa itu Pancasila agar kita semua memiliki pemahaman yang jelas sebelum masuk ke dalam topik utamanya. Yang kedua adalah isi dari Pancasila. Belakangan ini cukup banyak ditemukan orang-orang yang keliru mengenai isi dari Pancasila atau bahkan tidak hafal isi dari Pancasila. Jadi kita akan menjelaskan kembali apa itu isi dari Pancasila. Yang ketiga, implementasi Pancasila. Nah, ini adalah topik utama yang akan kita bahas pada malam hari ini. Yang keempat, tidak lain dan tidak bukan adalah kesimpulan. Kita akan merangkum apa yang telah kita bahas pada malam hari ini. Ya, di sini ada Pancasila. Pancasila dirumuskan oleh Soekarno dan dipresentasikan pada sidang BPUPKI, Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia pada 1 Juni 1945. Tanggal ini kemudian diperingati sebagai Hari Lahir Pancasila yang juga menjadi hari libur nasional. Nah, kalau di sini Pancasila adalah dasar negara Indonesia yang terdiri dari 5 prinsip atau 5 sila. Atau sila, sila itu artinya 5. Kata Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta, panca berarti 5 dan sila berarti prinsip atau asas. Pancasila berfungsi sebagai pedoman utama bagi kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Nah, yang kedua ada isi dari sila Pancasila. Yang pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa. Artinya, seluruh warga Indonesia harus mengakui dan menghormati kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa dan memberikan kebebasan beragama kepada semua warga negara Indonesia. Yang kedua, ada kemanusiaan yang adil dan beradab. Artinya, setiap warga negara Indonesia harus mengakui hak asasi manusia dan memperlakukan semua orang dengan adil dan beradab, serta menghormati martabat manusia. Yang ketiga ada persatuan Indonesia, mengutamakan persatuan dan kelompok menjadi suatu hal yang harus dilakukan oleh warga Indonesia. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam pemusyawaratan perwakilan, yang artinya mengedepankan prinsip demokrasi melalui musyawarah untuk mencapai mufakat dalam pengambil keputusan. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yang artinya seluruh warga Indonesia berusaha untuk mewujudkan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat tanpa diskriminasi dan memastikan pemerataan kesejahteraan. Next. Oke, ini udah masuk ke topik utama kita, tapi sebelum itu alangkah baiknya kita tahu dulu apa itu implementasi. Nah,
Implementasi adalah proses pelaksanaan atau penerapan dari suatu rencana, kebijakan, metode, atau ide ke dalam praktik nyata. Ini melibatkan langkah-langkah konkret untuk memastikan bahwa apa yang telah direncanakannya atau dirumuskan dapat berfungsi sebagaimana mestinya dalam situasi yang sebenarnya. Yang pertama adalah implementasi sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Di sini ada penghormatan terhadap agama. Mahasiswa harus saling menghormati dan menghargai keyakinan serta ibadah teman-teman yang berbeda agama. Yang kedua juga ada kegiatan keagamaan di kampus, berpartisipasi dalam kegiatan rohani atau keagamaan yang diadakan di kampus, seperti pengajian, misa, atau perayaan hari besar agama lainnya. Ada satu contoh dalam implementasi sila pertama. Mahasiswa menghadiri dan mendukung acara keagamaan teman dari agama lain untuk menunjukkan toleransi dan juga sikap saling menghargai. Next. Selanjutnya adalah implementasi sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Ada dua hal di sini. Yang pertama adalah menghormati hak asasi manusia di kampus, termasuk hak untuk berbicara, belajar, dan berkarya. Yang kedua ada kegiatan sosial. Mahasiswa berpartisipasi dalam kegiatan sosial seperti donor darah, penggalangan dana, dan juga kegiatan kemanusiaan lainnya yang menunjukkan rasa kepedulian terhadap sesama. Ada contoh untuk implementasi sila kedua, yaitu mahasiswa mengorganisir kegiatan sosial untuk membantu masyarakat sekitar kampus atau teman-teman yang membutuhkan. Next. Implementasi sila ketiga yang berbunyi Persatuan Indonesia. Yang pertama ada kerjasama dalam keragaman. Mahasiswa harus membangun semangat persatuan dalam kegiatan kelompok atau organisasi mahasiswa tanpa memandang suku, agama, ras, atau golongan. Kemudian ada kegiatan kebudayaan, yaitu mahasiswa mengikuti dan menghargai kegiatan kebudayaan yang mencerminkan keragaman Indonesia, seperti festival budaya, pertunjukan seni, dan juga kuliner. Ada contoh dari sila ketiga yaitu mahasiswa mengadakan acara festival budaya yang melibatkan berbagai etnis dan suku untuk memupuk rasa persatuan dan kebanggaan terhadap kebinekaan Indonesia. Selanjutnya. Yang keempat, implementasi sila keempat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Yang pertama ada demokrasi dalam organisasi. Mahasiswa harus melibatkan semua anggota dalam mengambil keputusan melalui musyawarah dan mufakat, menghormati pendapat orang lain, dan menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi. Yang kedua adalah pemilihan BM atau organisasi. Mahasiswa mengikuti proses pemilihan yang jujur dan adil untuk memilih perwakilan mahasiswa yang bertanggung jawab dan dapat dipercaya. Ada contoh dari implementasi sila keempat, yaitu menjalankan rapat organisasi mahasiswa harus menjalankan rapat organisasi dengan prinsip musyawarah untuk mufakat, memastikan setiap suara didengar dan dipertimbangkan. Selanjutnya. Yang terakhir adalah implementasi sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang pertama ada kesetaraan dalam kampus. Mahasiswa harus memastikan setiap individu mendapat kesempatan yang sama dalam berbagai kegiatan akademik dan non-akademik tanpa mendiskriminasi satu sama lain. Yang kedua adalah program beasiswa. Mahasiswa mendukung dan memperjuangkan program beasiswa bagi mahasiswa yang kurang mampu untuk memastikan akses pendidikan yang merata. Selanjutnya, ada contoh dari implementasi sila kelima, yaitu mahasiswa mengadakan kelas tambahan gratis atau program mentoring untuk membantu teman-teman yang membutuhkan bantuan akademik. Next.
Nah, yang terakhir adalah kesimpulan. Kesimpulan dari hari ini, materi yang saya bahas adalah memahami dan mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan kampus sangatlah penting. Dengan menerapkan Pancasila, kita tidak hanya menghormati dasar negara, tetapi juga menciptakan lingkungan kampus yang harmonis, adil, dan penuh toleransi. Oleh karena itu, marilah kita sebagai mahasiswa aktif mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dalam setiap aspek kehidupan kita di kampus. Dengan demikian, kita bisa menjadi agen perubahan yang membawa dampak positif bagi masyarakat dan negara. Apakah ada yang ingin bertanya? Ada nih Kak, Kak Karisma bertanya, apakah menjadi Pancasilais yang berlebihan memiliki efek yang baik? Sebenarnya buat terlalu menjadi pancialis yang berlebihan, sebenarnya segala sesuatu yang berlebihan itu nggak baik ya. Termasuk dalam hal ini sepertinya kalau misalnya kita terlalu um, apa ya masuk ke dalam pancialis yang kita sendiri tuh jadi memaksa orang lain untuk ikut kayak apa yang kita lakuin juga itu nggak boleh sih. Jadi kayaknya efeknya kurang baik. Yang normal-normal aja. Boleh, Kalau ada yang ingin bertanya lagi, ada lagi Kak, bagaimana cara kita menilai Pancasila ke dalam diri sendiri, sedangkan kita masih melanggarnya. sebenarnya jawabannya ada di kalimat pertama yaitu bagaimana cara mengaplikasikan nilai-nilai Pancasila ke dalam diri sendiri sedang kita masih melanggarnya. Yang pertama yang kita perlukan adalah kesadaran diri kita sendiri dulu sebelum kita eh, mengajak orang lain untuk melakukan atau mengaplikasikan nilai-nilai Pancasila. Kita harus mulai dari diri kita sendiri dulu. Kita harus sadar dulu kalau misalnya uh, mengaplikasikan nilai-nilai Pancasila untuk diri sendiri itu pengaruhnya baik. Jadi mulai sadar diri dulu, baru nanti bisa ngajak orang-orang. Mau nanya dong, Ya boleh. untuk lebih ke pandangan sih, gimana menurut kakak-kakak semua nih pandangannya sebagai mahasiswa itu ditinjau gitu eh, dari masyarakat gitu, fungsinya. Aduh, paham nggak ya pertanyaannya? Kan mengimplementasikan bukan di kampus dong nih, di masyarakat juga harus dong mahasiswa. Nah, eh, itu sih. Terima kasih. Sebenarnya kan tadi pertanyaannya tuh intinya kayaknya gimana caranya sebagai mahasiswa untuk aktif kalau misalnya di kampus mungkin kayak yang tadi udah jelasin ya, tapi kalau sebagai mahasiswa aktif untuk ngeliat dari sudut pandang kita ke masyarakat kita kita gitu ya. Gimana caranya kita biar kelihatan aktif? Mungkin kalau misalnya tadi di kampus kita ada ikut kegiatan-kegiatan misalnya kayak B ngelakuin musyawarah, kalau misalnya lagi ada kegiatan-kegiatan kelompok, mungkin itu bisa juga diterapin ke masyarakat-masyarakat. Misalnya kalau misalnya ada acara-acara, kita sebagai mahasiswa bisa ngebantu di sana. Terus bisa juga kita memimpin acara supaya bisa ketemu nih musyawarah sama mufakatnya. Pokoknya kita lebih aktif sebagai mahasiswa di sekitar sekitar masyarakat gitu kan. Begitu bukan ya maksudnya? Apakah terjawab Kak? Iya, yang jawab. Kalau tidak ada yang bertanya lagi, saya dan teman-teman semua mengucapkan terima kasih atas partisipasinya. Harap webinar ini bisa memberikan manfaat dan
wawasan baru bagi kita semua, dan tanpa panjang lebar, em, saya ucapkan terima kasih untuk hari ini. Terima kasih teman-teman semuanya sudah partisipasi dalam webinar kita kali ini.